Selamat datang di pembelajaran animasi digital, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Bersama saya, Nur Hasana dari SMP Negeri 5 Batang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi sosial kelas 7 SMP. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sehingga manusia harus melakukan interaksi sosial. Lalu, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial tersebut? Interaksi sosial atau hubungan sosial adalah suatu hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Hubungannya adalah perseorangan dengan orang lainnya atau hubungan antar individu. Hubungan yang kedua adalah perorangan berhadapan dengan sekelompok manusia atau hubungan individu dengan kelompok. Hubungan yang ketiga adalah sekelompok orang berhadapan dengan sekelompok orang lainnya atau disebut hubungan kelompok dengan kelompok. Adapun ciri daripada interaksi sosial adalah 1. Pelaku 2 orang atau lebih. 2. Adanya komunikasi antar pelaku, baik langsung maupun tak langsung. 3. Adanya dimensi waktu, baik lampau, kini, atau masa mendatang. Dan yang keempat adalah memiliki tujuan tertentu. Suatu interaksi dapat terjadi jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah adanya kontak sosial. Yang kedua, terjalinnya suatu komunikasi. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial antara lain 1. Imitasi. Imitasi merupakan tindakan seseorang untuk meniru sikap, penampilan, gaya hidup, dan apa saja yang ada pada diri orang lain. Contohnya adalah seseorang anak kecil yang meniru cara berpakaian dari ibunya. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah suatu proses di mana individu menerima suatu cara penglihatan, perilaku orang lain tanpa kritik sehingga menerima saran tanpa berpikir panjang. Contohnya adalah seorang siswa yang sudah sangat percaya kepada gurunya akan selalu mengikuti apa yang dikatakan guru tersebut. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menyamakan dirinya dengan pihak lain. Contohnya adalah sekelompok remaja yang meniru gaya dari tokoh idolanya seperti Blackpink.
Yang keempat adalah simpati. Gejala kejiwaan yang ditandai dengan adanya ketertarikan terhadap sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya adalah seseorang yang menghibur temannya yang mengalami suatu kesedihan. 5. Empati. Gejala kejiwaan tetapi diikuti dengan perasaan yang sangat dalam, sehingga seolah-olah ikut merasakan penderitaan seseorang atau sekelompok orang yang terkena suatu musibah. Empati merupakan simpati yang diwujudkan dengan tindakan. Seorang anak yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Interaksi sosial memiliki bentuk tertentu, yaitu 1. Asosiatif, merupakan proses sosial yang mengarah kepada gerak penyatuan, berpengaruh positif. 2. Disosiatif, yaitu proses sosial yang mengarah kepada persaingan dan konflik, berpengaruh negatif. Wujud dari proses sosial asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama antar karyawan dalam suatu perusahaan. Kerjasama dalam bisnis, di mana bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 2. Akomodasi, usaha untuk meredakan suatu pertentangan yang berupa 1. Toleransi, sikap saling menghormati antar penduduk negara yang berbeda. 2. Adjudikasi atau persidangan, menyelesaikan permasalahan atau persengketaan lewat meja perundingan. Bentuk asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan usaha mengurangi perbedaan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Contoh di samping ini dinamakan dengan amalgamasi, yaitu perkawinan campuran antara dua ras atau suku yang berbeda. Yang keempat adalah akulturasi, merupakan percampuran dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Contohnya terdapat pada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan perpaduan unsur budaya India dan Indonesia, tetapi budaya aslinya masih terlihat. Stupa dan patung adalah budaya India, sedangkan punden berunda adalah budaya asli Indonesia. Sedangkan proses sosial disosiatif terdiri dari yang pertama, persaingan atau kompetisi. Persaingan merupakan bentuk usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan yang lebih daripada yang lainnya, tanpa adanya benturan fisik. Bentuk daripada persaingan ini antara lain persaingan ekonomi, politik, kebudayaan, olahraga, prestasi, dan lain-lain. Contoh dari kompetisi atau persaingan adalah lomba lari maraton. Dengan cara yang sehat, mereka bersaing untuk menjadi juara. Bentuk disosiatif yang kedua
adalah pertentangan atau pertikaian. Bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Bentuknya antara lain yaitu rasa tidak senang dan kebencian. Contoh daripada pertentangan adalah saling mengejek dan memprovokasi antar pendukung partai politik. Bentuk disosiatif yang ketiga adalah konflik. Konflik merupakan interaksi sosial karena perbedaan paham kepentingan yang mendasar, umumnya melakukan sesuatu yang tidak wajar dan saling menjatuhkan. Konflik ini berbentuk seperti konflik pribadi, sosial, antar kelas, politik, ekonomi, dan lainnya. Contoh daripada konflik adalah adanya demonstrasi yang dilakukan untuk menuntut cuti selama 3 bulan, THR tepat pada waktunya, ataupun naikkan UMP 10%. Proses sosial disosiatif yang sering terjadi di masyarakat antara lain: 1. Persaingan dalam lomba 17 Agustusan seperti perlombaan tarik tambang. Yang kedua, persaingan dalam lomba olahraga. Contohnya, bersaing dalam perlombaan sepeda balap. Yang ketiga, persaingan dalam ujian masuk perguruan tinggi. 4. Persaingan bisnis. 5. Kekerasan. 6. Memfitnah. 7. Menghasut. Dan ke-8 bullying serta lainnya. Kesimpulannya adalah 1. Bahwa interaksi sosial ini terbentuk karena adanya hubungan antar individu, antar kelompok, individu dengan kelompok. Kesimpulan yang kedua, bahwa interaksi sosial dipengaruhi oleh faktor yang pertama, yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Kesimpulan yang ketiga, bahwa bentuk interaksi sosial terdiri dari asosiatif atau penyatuan. Wujudnya berupa kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Interaksi yang kedua adalah disosiatif atau perpecahan. Wujudnya berupa persaingan atau kompetisi, 2. Pertentangan, 3. Konflik. Kesimpulan yang ketiga atau latihan soal yang harus kalian kerjakan adalah: 1. Menurut pendapat kalian, bagaimanakah interaksi sosial itu dapat terjadi? 2. Buatlah 2 buah contoh bentuk interaksi kerjasama. 3. Mengapa toleransi dibutuhkan dalam kehidupan sosial? 4. Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian antar tetangga? Dan 5. Buatlah contoh disosiatif. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan terima